Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Muhlis dari kelas A dengan NPM 073825111020. Saya akan membahas materi tentang geologi. Yang pertama, geologi struktur, yang kedua, tektonik lempeng, dan yang terakhir, stratigrafi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, orientasi, dan deformasi batuan akibat gaya-gaya geologi, terutama gaya tektonik. Fokus utamanya ada lipatan, patahan, dan kekar. 2. Tujuan geologi struktur. Yang pertama adalah mengetahui sejarah deformasi batuan. Yang kedua, menentukan arah dan jenis gaya tektonik. Yang ketiga adalah menganalisis potensi bencana geologi seperti gempa dan longsor. Yang keempat, mendukung eksplorasi tambang, minyak, dan gas. Dan yang terakhir adalah membantu perencanaan konstruksi dan wilayah. Yang ketiga, gaya tektonik. Gaya yang bekerja pada batuan di dalam bumi meliputi yang pertama, kompresi, yaitu batuan membentuk lipatan dan patahan. Yang kedua, tarikan atau tensional, meregangkan batuan atau patahan turun. Yang ketiga, geser atau shear, menggeser batuan secara horizontal. Yang keempat, unsur struktur. Unsur struktur geologi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jurusan atau strike, yang kedua kemiringan atau dip, dan yang terakhir adalah arah kemiringan. Strike adalah arah perpotongan bidang batuan dengan bidang horizontal, sedangkan dip adalah sudut kemiringan batuan dan arah kemiringan adalah arah batuan menurun. Yang kelima, struktur geologi primer. Struktur yang terbentuk saat batuan terbentuk antara lain perlapisan batuan, laminasi, granite bedding, cross bedding. Yang keenam, struktur geologi sekunder. Terbentuk setelah batuan mengalami deformasi. Yang pertama adalah lipatan atau fault. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah antikilin atau puncak lipatan, syncline, lembah lipatan, monokilin, dan berdasarkan bentuk. Lipatan simetris, asimetris, dan terbalik. Patahan atau fault dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama adalah patahan normal atau tarikan. Yang kedua, patahan naik atau reverse. Yang ketiga, patahan sungkuh. Dan yang keempat adalah patahan geser. Kekar atau join, rekahan batuan tanpa perpindahan jenis, yaitu kekar tarik, kekar geser, dan kekar kolom. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi atau kerak bumi dan bagian atas mantel terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan lempeng kecil yang bergerak di atas astenosfer yang bersifat plastis. Struktur lapisan bumi yang pertama ada kerak benua, kerak samudra, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan inti dalam. 4. Jenis lempeng tektonik. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartik. Pada tektonik lempeng ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah gempa bumi, gunung api, palung samudra, pegunungan lipatan, dan aktivitas sesar. Yang kedelapan, tektonik lempeng di Indonesia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Akibatnya dari itu adalah banyak gunung api, gempa tektonik sering terjadi, struktur geologi kompleks, potensi sumber daya mineral tinggi. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu stratigrafi. Nah, stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan, meliputi urutan, umur, penyebaran, dan hubungan antar lapisan tersebut. Nah, tujuan dari stratigrafi ini adalah yang pertama menentukan urutan umur relatif batuan, yang kedua mengetahui sejarah geologi suatu daerah, yang ketiga mengkorelasikan lapisan batuan antar wilayah, yang keempat mendukung eksplorasi mineral batu bara, minyak, dan gas, dan yang terakhir adalah membantu pemetaan geologi. Prinsip-prinsip dasar stratigrafi yang pertama adalah hukum superposisi.
Yang kedua, lapisan paling bawah lebih tua dari lapisan di atasnya. Yang ketiga, hukum horizontalitas asal. Yang keempat, lapisan sedimen awalnya diendapkan secara horizontal. Yang kelima, hukum kontinuitas ratelar. Yang keenam, lapisan batuan menyebar secara lateral sampai menipis atau terpotong. Yang ketujuh adalah hukum hubungan memotong atau cross cutting. Yang kedelapan, struktur yang memotong lebih mudah dari yang dipotong. Yang kesembilan adalah hukum inklusi, dan yang terakhir adalah fragmen batuan lebih tua dari batuan yang mengandungnya.